Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Puji. kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat siang. Siang Bu. Oke, baik Bu. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang rencana praktek kinerja, nanti observasi praktek kinerja yang akan saya lakukan terhadap Bu Yuni dan waktu pelaksanaannya nih Bu. Nah, kira-kira untuk pelaksanaannya kapan Bu Yuni akan saya observasi? Siap Bu. Insya Allah minggu depan ya Bu. Siap untuk diobservasi oleh Ibu DPR. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Oke Bu, sekarang kita mulai diskusinya nggih. Oke. Bu Yuni, kali ini kita akan membahas area pengembangan diri yang akan menjadi fokus observasi saya kepada Bu Yuni. Nah, untuk itu saya pengen tahu nih, apa sih pengembangan diri yang diinginkan Bu Yuni saat ini untuk di observasi nanti yang akan kita lakukan? Oke, begini ya Bu Uji. Saya merasa dalam kegiatan pembelajaran ya merasa kurang bisa mengatur kelas ya. Suasana kelas, kadang kelas menjadi kurang kondusif dan kadang ada anak-anak yang sibuk sendiri, tidak terfokus. Makanya di sini saya ingin bisa untuk mengembangkan suasana kelas sehingga kegiatan KBM berjalan dengan lancar. Ya. Baik, jadi Bu Yuni ingin bisa mengatur suasana kelas lebih baik, terus biar lebih kondusif gitu ya Bu ya. Betul. Kemudian berikutnya perubahan perilaku apa nih kira-kira yang hendak dicapai oleh Bu Yuni di observasi nanti? Begini ya, saya ingin mengembangkan kemampuan saya yang berkaitan dengan keteraturan suasana kelas sehingga kelasnya bisa kondusif sehingga materi yang bisa saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak kita. Oke, saya catat Bu. Berarti untuk observasi praktik kinerja kali ini indikator yang dipilih oleh Bu Yuni adalah keteraturan kelas, gitu ya Bu? Betul. Oke. Nah, ini berikutnya pada indikator ini kira-kira target perilaku apa yang ingin dicapai oleh Bu Yuni? Jadi gini ya Bu, saya ingin melakukan komunikasi yang positif untuk membangun suasana kelas sehingga kelas itu bisa kondusif sehingga enaklah tidak tegang atau anak-anaknya melakukan aktivitas yang masing-masing berbeda, jadi biar kondusif itu saja. Oke. Berikutnya bisa jelaskan ya kenapa Bu Yuni memilih indikator ini? Saya merasa kurang dalam menyampaikan harapan ya yang yaitu kaitannya dengan kepositifan kepada murid serta saya merasa kurang bisa mencairkan suasana kelas. Jadi saya ingin fokus ya di observasi ini pada perilaku tersebut. Oke. Jadi ada menyampaikan harapan positif, kemudian mencairkan suasana gitu ya Bu ya. Berikutnya adalah hal apa yang menyebabkan Bu Yuni memiliki pemikiran seperti itu Bu? Apakah ada hal yang melatar belakanginya? Jadi memang beberapa kali saya lupa terhadap nama muridnya. Murid A dipanggil murid B. Kadang saya merasa itu mirip-mirip ya. Ternyata itu bukan Bu, itu di sana di pojok kayak gitu. Pada saat pembelajaran. Sehingga saya tidak dapat memberikan harapan yang positif terhadap anak didik saya. Di lain sisi juga saya merasa kurang dapat mencairkan suasana kelas sehingga dilihat beberapa anak asik sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Oke. Baik, jadi kita sepakati bahwa perilaku yang ingin difokuskan oleh Bu Yuni adalah melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif begitu ya Bu. Untuk itu, apa sih rencana yang akan dilakukan Bu Yuni untuk mewujudkan hal tersebut? Jadi nanti pada saat pembelajaran saya insya Allah akan melakukan ice breaking untuk dapat mencairkan suasana sehingga yang tadinya anak-anak kurang fokus dengan ada pengalihan suasana ya anak-anak bisa menerima pelajaran dengan nyaman. Kemudian saya juga bisa menyebutkan nama murid jika
ada yang ingin bertanya. Oke. Nah, terus kemudian saya juga akan mengapresiasi kepada murid dengan menyampaikan harapan positif terhadap anak saya. Oke. Nah, dalam melakukan rencana itu kira-kira ada kendala atau tidak Bu Yuni? Mungkin saya harus mengingat-ingat nama murid, makanya ketika saya masuk saya kadang ngapalin dulu, oh ini kayak berkenalan padahal udah beberapa minggu ya. Iya. Kadang saya lupa, akhirnya saya harus mengingat-ingat dulu nama murid tersebut, barangkali takutnya pas manggil namanya lupa, saya kan malu sendiri. Karena ini Bu Yuni kelas 7 baru ya Bu ya. Iya. Nah, untuk menghindari hal tersebut apa nih yang akan dilakukan Bu Yuni? Sepertinya saya bisa tanya lebih dahulu untuk memastikan tidak menyebutkan nama yang salah, makanya kalau awal saya kadang manggil absen gitu, mengantisipasi seperti itu. Oke, ya solusinya bagus sekali Bu Yuni. Selanjutnya apa nih yang akan menjadi tindakannya Bu Yuni agar strategi yang tadi sudah direncanakan Bu Yuni itu dapat menjadi perubahan yang bermakna Bu? Oke, saya akan mempersiapkan dengan modul ajar yang baik, ya. Kemudian mencatat perilaku siswa yang diharapkan tersebut. Oke. Terus kira-kira kapan nih saya bisa dapat modul ajarnya? Insya Allah besok ya, saya akan memberikan modul ajar yang akan saya terapkan untuk kegiatan pembelajaran besok. Oke, saya tunggu ya Bu. Oke. Ngomong-ngomong, nanti tujuan pembelajaran yang hendak dicapai saat observasi itu apa Bu? Kemudian di kelas berapa nih? Ya, materi yang akan saya ajarkan adalah tentang zikir, doa dan salat. Ya, saya akan mengajar di kelas 7D yang tujuan pembelajarannya adalah gimana siswa itu bisa menerapkan kegiatan zikir dan salat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Oke, baik, nanti saya akan melaksanakan observasi pada hari Senin ya Bu ya, di kelas 7D jam pertama ya Bu. Ya, betul sekali Bu. Oke, saya kira cukup nih Bu. Terima kasih loh Bu Yuni sudah berkenan mendiskusikan persiapan observasi praktek kinerja Bu Yuni. Saya kira cukupkan. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu DPL. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya dengan baik ya. Amin, pasti Bu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bisa tidak menyebutkan nama siswa salah gitu. Oke. Saya kira cukupkan, sekian ya Bu ya. Ya, sama-sama, terima kasih Bu DPL. Ya, oke. Selamat siang Bu Yuni. Siang Bu DPL. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Amin. Iya Bu, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab salamnya Bu Yuni. Masih ada yang ngelamun. Masih ada yang pikirannya entah kayaknya di luar apa ya. Pengen jajan, pengen beli air minum. Bu Yuni ulangi lagi ya. Yang jawab salamnya Bu Yuni doakan ya, menjadi anak yang hebat, pengusaha, pinter, menjadi profesor, punya uang yang banyak, cepat naik hajinya, tidak menunggu lama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Dafa sehat? Alhamdulillah. Kayaknya ya kurang fokus, masih bengong, terus kayaknya hari ini tegang, nggak seperti biasa. Bu Yuni minta tolong berdiri semua ya, merilekskan ya tubuh kita. Yuk, setelah duduk berdiri lagi, setelah duduk berdiri. Sekarang berdiri ya, hadap ke depan. Bu Yuni minta tolong ya, permainan menggerakkan tubuh kita ya. Langsung ngucap angka sama bareng-bareng sama Bu Yuni ya. Angka 5, 1, 2, 3. Angka 4, 1, 2, 3. Terus angka 9. Terima kasih. Selanjutnya Bu Yuni minta tolong
Geplak ya punggungnya, tangannya ke punggung temennya. Hadap ke kemana? Ke barat. Yo. Sudah? Punggungnya sambil dipijit-pijitin. Sambil berbicara, ikutin omongannya Bu Yuni. Ya. Hai temanku, hari ini kita mengikuti pelajaran PAI. Semangatin aku ya. Sekarang hadap ke timur. Nah, sambil pijitin. Ya, bergantian. Iya temanku. Nah, Arkana, Bu Yuni nggak mau. Selalu ingatin saya ya. Tetap semangat. Sehat selalu. Yuk, terima kasih. Silakan duduk lagi. Ya, Bu Yuni kemarin sudah menerangkan tentang zikir. Apa itu zikir? Apa itu zikir? Zikir adalah apa, Dafa? Apa, Fadil? Arkana? Yusuf? Jihan Al? Mendekatan apa meningkatkan? Dekat kepada siapa? Siapa yang pengen dekat sama Allah? Berarti kalau pengen dekat sama Allah harus bagaimana? Harus berzikir. Termasuk salah satu sholat berzikir apa tidak? Ya, sholat itu apa? Sholat berdoa sama dengan berzikir. Yuk, bunyi zikir bagaimana? Ada astaghfir. Terus habis itu apa? Subhana. Terus alhamdulillah. Terus Allahumma antas salam wa minka. Terus atau subhanallah walhamdulillah wala. Bu Yuni pengen bareng-bareng semuanya mengucap. Ya, pengen dekat sama Allah atau tidak? Ini Bu Yuni salah satu contoh zikir. Ya, jadi semuanya harus mengucap, suaranya ditinggikan aja ngodor. Ya, zikir dengan baik. Ya, dengan santun, rasa tergesa-gesa. Yuk, mulai Bu Yuni hitung 3 kali. 1, 2, 3. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Masih ada yang masih bengong ya, belum ngucap. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula terima kasih. Apal ya, nanti maju satu-satu zikir ya, siap ya. Sip. Fahri bisa insya Allah ya. Ilham bisa, Hana bisa, Jihanur bisa ya. Jihan siap.
Yusuf luar biasa, bisa ya Sob? Lanjut. Kemarin Bu Yuni sudah menerangkan kaitannya dengan dalil nakli tentang zikir, tentang sholat, yaitu Quran surat Coba bunyi Al-Kausar gimana? Al-Kausar dini, yang lain diem. Al-Kausar dini. Yes. Ada yang bisa? Helmi? Nelo? Nel? Astagfirullahaladzim. Dafa bisa set. Apa? Al-Kausar. Al-Kausar, Dafa ayo. Ya dibaca. Bismillah. Fasoli lirab. Terus go, terima kasih Dafa. Fadil Del. Ya Arkana bisa ya Arkana ya. Kan. Makasih Mas. Gandel. Inna a. Sip, good job. Ya, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Nah, tapi di situ dalil naklinya bukan dari ayat pertama, dari ayat kedua sampai ketiga. Dirikanlah sholat dan berkorban. Lah disuruh mendirikan sholat kemudian berkorbanlah. Terus ada lagi dalil nakli Quran surat ayat berapa? Al-Baqarah. Yo Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 3. Bunyinya bagaimana? Walladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaq. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Dengan berzikir diantaranya juga mencegah dari perbuatan apa itu kemungkaran? Mungkar tahu? Mungkar apa? Ada yang tahu mungkar? Apa? Malaikat mungkar ya? Mungkar nakir. Penjaga apa? Penjaga apa pencatat? Pencatat atau penjaga? Nah, salah satunya di situ ada keseimbangan hidup, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, terus ya menjauhkan kita dari kemungkaran. Di situ ada 3 Bu, ditambah lagi ya. Ya, yang pertama ketenangan jiwa dengan kita berzikir. Contoh ketika kita sholat, setelah sholat hati kita akan apa? Suci. Nah, bilangnya suci. Ketika kita sholat hati kita akan tenang, nyaman. Ya, biasanya wong nek ora sholat akan gelisah. Ya kan, tidak nyaman, tidak tenang. Contohnya kaitannya kalau sholat itu kejiwaan ya, berhubungan dengan jiwa. Ketika kita sudah sholat, otomatis jiwa kita akan tenang, akan nyaman, ya kan? Kalau contoh jiwa, kalau tubuh kita, kalau kita belum makan, kalau jiwa hati ya tadi kaitannya dengan sholat. Kalau tubuh ketika kita belum makan, apa yang terjadi? Lapar, gerusak-gerusuk, ora tenang. Nek ana suara bel langsungan, ya isbil Bu, istirahat. Ya, itu kaitannya dengan tubuh kita. Kalau belum makan, suara bel langsungan Kak. Ya kan, isinya langsung ke
pengen setelah makan apa yang terjadi? Kenyang. Kita bisa melakukan aktivitas dengan baik walaupun kadang ngantuk. Tapi kan badan kita enak kok ya seger. Ya, itu kaitannya dengan badan. Tapi kalau zikir jiwa kita, kalau sudah sholat, sudah zikir, insya Allah hati kita, jiwa kita yakin pasti tenang. Tapi kalau tidak melakukan sholat, otomatis jiwa kita akan apa? Firdaus, tergesa gelisah, ora tenang. Nah, tuh kaitannya dengan kejiwaan. Terus membersihkan jiwa dari kegelisahan. Yang kedua, keseimbangan hidup. Apa itu? Ya, dengan berzikir membantu mencapai keseimbangan hidup dengan mendekatkan diri kepada Allah dan hubungan dengan Allah semakin erat. Jadi kita tidak memikirkan dunia, juga kita harus memikirkan akhirat karena Allah yang telah memberikan apa? Kenikmatan, nikmat sehat, nikmat hidup. Dalil nakli tentang zikir sholat terdapat dalam Quran surat apa? Naya. Satu surat nggak apa-apa. Al-Azab. Ada yang mau menambahi, membetulkan? Aziza, good. Al-Kausar, ayat berapa Mbak Aziza? Ayat 2 sampai ayat 3. Ada lagi dalil naklinya? Coba anak laki-laki Fatin, good. Nanda, Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 3. Siapa yang mau berani membacakan baik Al-Kausar ataupun Al-Baqarah? Coba, good. Sakinah Mawardah. Surat apa yang mau dibacakan? Al-Baqarah. Good, dengarkan. Ingat, kalau ada orang yang lagi mengaji, dengarkan. Ingat, kalau kita mendengarkan pahalanya sangat besar. Yuk, bismillah. Oke, terima kasih Sakinah. Ada lagi yang mau bacakan surat Al-Kausar? Yuk. Arkana sukanya dari tadi ya, nuding kan sana. Sekarang Al-Kausar Arkana. Bu Yuni minta tolong. Terima kasih. Bu Yuni tadi sudah menerangkan zikir. Harapan setelah Bu Yuni menyampaikan materi itu berarti Bu Yuni berharap ya, kalau harapan Bu Yuni sama kalian ya, satu, yang tadinya sholatnya belum 5 waktu lebih ditingkatkan karena amalan yang utama ditanya ya dihizab adalah sholat. Ya, paham ya? Yang kedua apa? Yang sholatnya takbir salam langsung cling. Ya, Bu Yuni berharap sholatnya khusyuk. Yang kedua, sholatnya setelah sholat berzikir. Nah, itu harapan Bu Yuni sama kalian. Kasih kepada kita semua. Hebat, betul. Kasih ya. Ya, lanjut minggu depan ya. Bahas PR-nya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama, makasih semua.
Semoga menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang lebih baik lagi. Duduk, silakan istirahat.